Bismillah, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi ini tadi jual beli yang sah secara rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi dilarang. Kemudian jadi ini ada 6 ya, ada 6 ya. Jadi yang tadi terputus yang F itu, jadi kalau sudah ditawar oleh orang yang pertama itu tidak boleh dibatalkan sebelum ada izin dari penawar pertama bahwa dia tidak jadi beli, karena nanti akan terjadi sakit hati ya, bahasanya sakit hati. Nah, nanti kalau sudah sakit hati berarti itu adalah akibat dari jual beli yang diberikan kepada pihak kedua sebelum ada kejelasan dari pihak pertama. Oke. Nah, ini ada kaidah fikih ya, ada kaidah fikih. Ini sifatnya tambahan, di buku nggak ada. Karena memang fenomena jual beli sekarang itu sangat luar biasa ya. Jadi ada kaidah fikih al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimihi, yang artinya hukum asal muamalah adalah boleh. Jadi semua kegiatan manusia di bidang muamalah itu pada dasarnya dibolehkan, karena memang muamalah itu kan interaksi sesama manusia ya, sesama manusia. Itu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan, berhenti kebolehannya, menjadi haram hukumnya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu asal ibadah itu haram. Jadi nggak boleh kita sholat subuh 3 rakaat sampai ada dalil yang menyuruh sholat subuh 3 rakaat. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kita tidak bisa puasa di 1 bulan di bulan Muharram ya, kita tidak boleh puasa 1 bulan di bulan Muharram sampai ada dalil Quran, dalil hadis yang mewajibkan kita puasa di bulan Muharram ya. Oke ya, jadi itu ya kebalikan dari ibadah. Kalau muamalah itu transaksi apa saja silahkan, asalkan begitu ada dalil yang mengharamkan, berhenti sampai di situ. Nah, contoh dalam jual beli kita perkembangannya banyak ya, melihat yang pertama pasar tradisional. Ini masih ada Beringharjo, Malioboro, Pasar Keranggan, pokoknya pasar-pasar yang sifatnya tradisional masih bisa bertemu antara penjual pembeli, lihat barangnya dan sebagainya. Yang kedua pasar swalayan. Nah, ini sudah mulai sedikit modern ya. Ada penjual, ada pembeli, di situ ada barang, tetapi ketika terjadi ijab kabul itu diganti oleh petugas kasir dan kita pun juga tidak tahu penjualnya itu siapa. Nah, yang ketiga e-commerce. E-commerce itu pasar digital. Nah, ini yang sekarang sedang sedang booming ya, karena memang sekarang sudah masuk revolusi industri ya. Jadi memang sekarang banyak sekali jual beli di dunia maya atau digital atau all shop, online shop. Nah, di sini Ustazah nulis ini ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Blibli ya. Kemudian juga ada Justip, jasa titip. Walaupun memang awal-awalnya jasa titip ini buat orang-orang yang ingin membeli barang yang dijual di luar negeri. Ketika ada orang pergi ke luar negeri Amerika, nah temannya mungkin menitip karena memang mungkin harganya lebih murah daripada yang dijual Indonesia. Kemudian e-money. Nah, uang digital nih, ini juga sekarang sudah banyak transaksi, tidak usah pakai uang konvensional ya, tidak harus melihat uang, megang uang, membawa uang banyak di dalam dompet, tapi cukup yang dikeluarkan kartu kredit, cukup yang dikeluarkan kartu ATM, atau mungkin pakai GoPay ya, pakai OVO ya, mau beli GoFood pakainya GoPay, jadi tidak terlihat itu uangnya ya. Oke, nah transaksi di atas semua itu yang tadi contoh Ustazah berikan tentang pasar digital, tentang uang digital, itu kembali ke kaidah fikih, itu hukumnya boleh selama ada dalil yang mengharamkan ya, selama suka sama suka. Ini di An-Nisa ayat 29 maaf. Kemudian tidak ada riba. Ini di Al-Baqarah 275. Kemudian tidak ada penipuan ya, atau goror atau pengecoh. Itu hadis riwayat Muslim, nanti silahkan dibuka bukunya di halaman 54. Dan dianjurkan adanya khiyar. Nah, khiyar itu apa? Saya jelaskan sesudahnya. Nah, dalam jual beli terdapat yang namanya khiyar. Khiyar itu apa? Secara bahasa memilih antara 2 pilihan.
Maksudnya dua pilihan itu beli atau tidak, bukannya merah, kuning, hijau, biru, bukan, tapi jadi beli atau tidak jadi beli. Itu yang namanya khiyar. Nah, sedangkan menurut istilah, hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli. Nah, biasanya penyesalan terjadi dalam jual beli itu akibat kekurang hati-hatian, akibat tergesa-gesa, akibat kurang ketelitian. Nah, biasanya akan timbul penyesalan, maka mengantisipasi supaya tidak terjadi penyesalan, ada khiyar dalam jual beli. Hukumnya mubah. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Majah, antafikul silatin ibta'taha bil khiyari salasa layalin. Engkau berhak khiyar pada dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jadi maksimal 3 malam. Tetapi ada juga khiyar ya yang sampai seumur hidup. Contohnya Tupperware itu ya. Karena bahasa khiyar itu nanti kalau lihat macam-macamnya, termasuk di dalamnya adalah garansi. Nah, macam-macam khiyar itu ada 4. 1, khiyar majlis, khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Nah, ini biasa ya, kita kalau beli mau di pasar tradisional, mau di pasar swalayan, atau mungkin di jual beli online, di situ ada khiyar majlis ya. Lihat barangnya, lihat harganya, mencoba ukurannya, dicoba bajunya di kamar pas, atau mungkin dicoba sepatunya, sendalnya dan sebagainya. Itu yang namanya khiyar majlis ya. Jadi dilihat barangnya sudah sepakat belum dengan harganya. Ini dalam jual beli baik itu konvensional maupun digital, itu pasti ada khiyar majlis ya. Kemudian yang kedua, khiyar syarat, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang yang disepakati oleh penjual pembeli. Nah, biasanya dikasih syarat. Nih, kalau kalian pernah belanja baju di toko Asidiki ya, sebelah SD Ngabean itu, nah toko busana muslim itu ternyata di dalam nota tercantum pembeli bisa menukar barang asalkan notanya masih tersimpan, kan gitu, asalkan tidak lebih dari 3 hari ya. Tadi sudah disebutkan di hadisnya. Nah, ini yang namanya khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu biasanya bentuknya garansi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Nah, produksi Tupperware itu seumur hidup. Nah, jadi contohnya khiyar syarat itu garansi, mudahnya seperti itu. Yang ketiga, IB itu cacat ya. Pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dibeli. Nah, ini cacatnya memang cacat yang memang tidak diketahui sejak awal, dan cacatnya itu tidak bisa dibetulkan ya. Contohnya umpamanya kalian beli baju atau beli kain, ternyata jahitannya terlalu lemah, kendor, sehingga begitu dilihat benangnya rusak ya, putus. Nah, itu boleh ditukar dan itu namanya khiyar IB. Yang keempat, khiyar ru'yah, hak pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena barang yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Nah, ini ya. Jadi kalau saya nggak tahu kalian yang biasa belanja di pasar digital atau online, apakah hak ru'yah ini bisa terjadi atau tidak, karena kalian kan belum lihat barangnya, walaupun mungkin kalian sudah diberikan fotonya, ukurannya, gambarnya dan sebagainya. Nah, ketika menerima barang dan ternyata barangnya tidak sesuai dengan kesepakatan, apakah bisa dikembalikan atau tidak, atau bisa dibatalkan atau tidak. Nah, ini hak ru'yah ini, hak khiyar ru'yah ini mestinya ada ya dalam jual beli online, tapi saya nggak tahu kalau kamu pernah punya pengalaman atau tidak ya. Kemudian manfaat khiyar, 1, menghindarkan terjadinya penyesalan ya, baik di pembeli maupun penjual. Kemudian memperkecil penipuan ya, sekali lagi jual beli haram hukumnya kalau terjadi penipuan. Mendidik bersikap hati-hati. Nah, itu tadi, membeli hati-hati, dilihat
apa namanya, jahitannya dilihat warnanya, dicoba ukurannya pas atau tidak, dipakai enak atau tidak, kalau berkeringat dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi, ya, tepo seliro, ya, ketika tidak pas itu bisa disampaikan kepada pembeli. Kemudian yang terakhir kirot. Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai perjanjiannya. Ya, contohnya paling sederhana itu kisah Nabi Muhammad menjual barang punya Siti Khadijah, ya. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah itu kan Siti Khadijah itu grosir. Nah, Nabi Muhammad itu mengambil barang dari Siti Khadijah kemudian menjualkannya di Sam. Nah, itu contoh yang namanya kirot, mudahnya seperti itu. Nah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun fihinna barakatul bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa akhlatul burri bisairi lil baiti la lil bai'i. Artinya Rasulullah bersabda, ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, artinya jual beli yang dilakukan secara mengangsur, ya. Jadi tidak kontan tapi diangsur, ya, selama tidak terjadi riba, otomatis, ya. Kemudian memberi modal. Nah, di sini yang namanya kirot, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Nah, rukun dan syarat kirot. Pertama, pemilik dan pengelola modal. Pemilik modal sama pengelola yang akan menjalankan usaha itu harus mumayyiz, ya. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan mana yang baik atau tidak, berakal sehat, suka rela, dan amanah. Ini penting. Kemudian yang kedua, modal usaha harus diketahui nilainya, ya. 1 juta, 2 juta, jilbab 10, baju muslim 5, dan sebagainya. Kualitasnya juga diketahui dan kuantitasnya juga. Kemudian yang ketiga adalah jenis usaha yang disepakati bersama, ditentukan oleh penerima modal, karena yang akan menjalankan modal itu adalah si penerima, ya. Tidak mungkin ustazah memaksakan harus jual jilbab, sedangkan yang mau melakukan usaha dia tidak senang dengan seperti itu. Itu namanya memaksakan kehendak, ya. Nah, kemudian yang keempat, pembagian keuntungan disepakati 50-50, 60-40 atau 70-30. Kemudian ada ijab qabul. Nah, sebaiknya dilakukan secara tertulis. Ini di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang sendiri, 1 halaman Quran ini, surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertransaksi dalam jangka waktu tertentu, maka tulis, ya, supaya tidak terjadi penipuan, tidak ada yang dirugikan. Karena sekali lagi manusia itu hiasi sifat lupa. Nah, supaya tidak lupa maka harus ditulis. Kemudian bentuk-bentuk kirot, ada bentuk modern. Contohnya bank-bank syariah, kita nabung di BRI Syariah sama BRI, uang tabungan kita diberikan kepada orang lain untuk dijadikan modal. Kemudian keuntungan dibagi 2 oleh bank, dan uang kita pun diberikan keuntungan oleh bank. Itu kirot modern. Nah, kirot yang paling sederhana seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Nah, ini manfaat dari kirot, ya. Membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup, itu sudah jelas. Menggalang ekonomi umat, mewujudkan persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberikan pertolongan kepada yang kekurangan, mewujudkan masyarakat sesuai tuntunan syariat Islam. Nah, hikmahnya sarana ibadah. Kenapa kok sarana ibadah? Karena bisa menolong orang lain yang tidak punya pekerjaan, ya, menguatkan tali silaturahim dan saling menolong sesama. Oke, ya, jadi ini penjelasan ustazah baik tentang
jual beli, hiyar dan kirot. Nah, nanti biasanya ustazah kalau di kelas itu pasti bertanya, siapa yang pernah melakukan transaksi kirot? Karena saya yakin di antara kalian pasti ada yang pernah. Entah itu joinan uang 50 ribu dibelikan makanan kecil di pasar Ngasem kemudian dijual di asrama, atau mungkin ada yang jual kaos kaki dijual temannya dan sebagainya. Makanya ustazah memberikan tugas sama